warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video hasil observasi kami mengenai situs sejarah yang kami pilih, yaitu Gedung Sate. Nah, sebelum memulai ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Tiffany. Saya Naysila. Saya Risma. Saya Aska. Saya Kanaya. Saya Cahaya. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Gedung Sate. Sejarahnya, Gedung Sate sendiri sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Dibangun pada tahun 1920-an, gedung ini awalnya dirancang sebagai kantor untuk pemerintahan kolonial Belanda dan kini berfungsi sebagai kantor gubernur Jawa Barat. Gedung Sate menggabungkan gaya arsitektur kolonial Belanda dengan elemen Art Deco. Gedung Sate karya perpaduan arsitektur barat dan timur, hasil dari sebuah perencanaan dan sejarah yang panjang, mempersembahkan bangunan yang megah dan elok, pilar dan relung bergaya Eropa berciri khas peninggalan Belanda Hindia. Sudah 100 tahun berdiri lamanya, gedung ini menjadi saksi bisu atas perjuangan bangsa sehingga meninggalkan warisan budaya sebagai perwujudan pembangkitan generasi selanjutnya. Di sini, Gedung Sate memiliki 4 fungsi, diantaranya yang pertama sebagai pusat pemerintahan. Gedung Sate berfungsi sebagai kantor gubernur Jawa Barat dan pusat administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, landmark sejarah. Dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1920, gedung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai simbol arsitektur kolonial di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada destinasi wisata. Karena arsitekturnya yang unik dengan ornamen tusuk sate di puncaknya yang menjadi asal nama Gedung Sate tersebut. Gedung Sate juga menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung yang datang ke Bandung. Dan yang terakhir ada fungsi museum. Di dalam kompleks Gedung Sate terdapat museum yang memamerkan sejarah pembangunan gedung dan perkembangan pemerintahan di Jawa Barat. Sate memiliki peran sebagai pusat pemerintahan yang dimana sebagai kantor utama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan gubernur menjalankan tugasnya. Yang kedua, simbol identitas. Menjadi simbol identitas kota Bandung dan Jawa Barat serta kebanggaan masyarakat setempat. Yang ketiga, tempat wisata bersejarah. Menarik wisatawan karena arsitektur, art deco yang unik dan nilai sejarahnya. Yang keempat, museum sejarah. Memiliki museum Gedung Sate yang menyimpan sejarah pembangunan, arsitektur, dan artefak penting. Yang kelima, ruang interaksi. Menjadi tempat berkumpul masyarakat dan kegiatan publik seperti olahraga dan rekreasi. Yang keenam, peninggalan bersejarah. Merupakan warisan sejarah yang dijaga dan dilestarikan sebagai seksi perjalanan bangsa. Yang ketujuh, landmark ikonik. Dikenal luas sebagai ikon kota dan menarik minat banyak orang untuk mengenal sejarah dan budaya di Indonesia. Konsep arsitektur Gedung Sate meliputi gaya Renaissance Italia terlihat pada struktur bangunan utama yang simetris dan megah. Jendela bergaya Maor Spanyol menampilkan lengkungan khas yang memberikan nuansa eksotis. Atap bergaya Asia mengadopsi bentuk atap pura Bali atau pagoda Thailand mencerminkan pengaruh arsitektur Asia. Ornamen Hindu dan Islam terdapat elemen-elemen dekoratif yang mencerminkan pengaruh budaya Hindu dan Islam seperti pengkupan tapal kuda dan motif geometris. Terus ada tata ruang. Tata ruang Gedung Sate dirancang dengan tata ruang yang simetris terdiri dari aula utama di tengah dan 2 sayap di sisi kanan dan kiri. Aula utama dilengkapi dengan menara setinggi 27 meter yang menjadi ciri khas gedung ini. Menara tersebut dihiasi dengan 6 ornamen berbentuk tusuk sate yang melambangkan biaya pembangunan gedung sebesar 6 juta gulden pada masa itu. Upacara adat dan seni tradisional Gedung Sate. 1. Upacara kenegaraan. Gedung Sate sering menjadi lokasi untuk upacara-upacara kenegaraan seperti peringatan Hari Jadi Jawa Barat, Hari Jadi Kota Bandung, atau upacara Hari Bakti PU. Yang kedua, budaya.
Gedung Sate sering menjadi lokasi perayaan budaya seperti pesta kuliner yang dimana diselenggarakan di Gedung Sate penampilan berbagai makanan dan minuman khas dari seluruh wilayah Jawa Barat dan karnaval. Gedung Sate menjadi lokasi utama untuk karnaval dan perayaan budaya seperti Fest Java Festival yang dirayakan untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada nilai budaya dan filosofi yang terkandung dalam Gedung Sate. Nilai budaya. Pertama, sebagai simbol identitas Jawa Barat. Gedung Sate adalah ikon visual yang kuat dan membanggakan bagi masyarakat Jawa Barat. Kedua, ada perpaduan budaya dalam arsitektur, yaitu budaya Eropa dan budaya Indonesia. Desainnya yang unik menggabungkan gaya Eropa dengan elemen tradisional Indonesia, menunjukkan akulturasi. Yang ketiga, ada warisan kolonial yang diakui dan dilanjutkan. Dibangun masa kolonial, kini menjadi pusat pemerintahan, menandakan kesinambungan sejarah. Yang keempat, ada representasi persatuan 6 keresidenan. 6 ornamen yaitu tusuk sate, melambangkan persatuan wilayah Jawa Barat dahulu. Yang kelima, ada destinasi wisata. Destinasi wisata dan pusat edukasi sejarah dan budaya. Menarik wisatawan dan memiliki museum untuk belajar tentang Jawa Barat. Yang terakhir, ada ruang interaksi sosial masyarakat Bandung. Kawasan sekitarnya menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas warga. Kemudian ada nilai filosofi yang terkandung dalam Gedung Sate. Pertama, ada simbol kemajuan dan modernitas. Pada zamannya, Gedung Sate adalah representasi arsitektur modern dan semangat pembangunan. Kedua, ada representasi kekuatan dan ketahanan. Bangunan kokoh yang bertahan lama melambangkan kekuatan dan daya tahan. Selanjutnya ada filosofi harmoni dan keseimbangan tradisi dan modernitas. Perpaduan gaya arsitektur mencerminkan harmoni antara unsur tradisional dan modern. Kemudian ada implikasi nilai gotong royong dalam pembangunan. Pembangunannya melibatkan banyak pihak, mencerminkan semangat kebersamaan. Terakhir ada simbol dedikasi pelayanan publik atau pusat pemerintahan. Sebagai kantor gubernur melambangkan pengabdian kepada masyarakat. Fasilitas Gedung Sate. Yang pertama itu ada Museum Gedung Sate yang menampilkan koleksi sejarah seperti foto, artefak, dan barang peninggalan lainnya. Dan yang kedua itu ada ruang pameran interaktif seperti interaktif glass, VR 3D, AR, dan interaktif floor untuk pengalaman edukatif sejarah Gedung Sate. Dan yang ketiga itu ada arsitarium dan auditorium untuk pemutaran film arsitektur dan sejarah. Dan yang keempat itu ada edukator bersertifikasi pemandu profesional untuk menjelaskan sejarah tentang Gedung Sate. Dan yang kelima itu adalah merchandise shop untuk menjual souvenir terkait Gedung Sate. Dan yang keenam atau yang terakhir ini adalah fasilitas umum seperti musola, tempat parkir, dan kamar mandi yang nyaman. Dan ada di sini juga ada upaya pelestarian di era modern untuk Gedung Sate. Yang pertama itu adalah pembatasan penggunaan hanya untuk kegiatan resmi pemerintah guna menjaga fungsi historisnya. Dan yang kedua itu ada edukasi dan pariwisata menggunakan teknologi interaktif untuk pembelajaran sejarah di Gedung Sate dan budayanya. Dan yang ketiga itu adalah teknologi modern seperti VR, AR, media sosial, dan website untuk melestarikan untuk pelestarian dan promosi. Dan yang keempat itu ada kolaborasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian. Dan yang kelima atau yang terakhir ini adalah landasan hukum didukung oleh UU Cagar Budaya dan peraturan resmi sebagai bentuk pelindungan hukum. Terima kasih. Menyebutkan beberapa simbolisme di dalam Gedung Sate. Yang pertama, simbolisme dalam ornamen, yaitu tusuk sate.
6 tusuk sate di puncak menara melambangkan biaya pembangunan gedung sate sebesar 6 juta gulden. Yang selanjutnya, ornamen Hindu-Buddha, yaitu ornamen di puncak atap yang berbentuk perisai mencerminkan pengaruh arsitektur Hindu-Buddha dan India. Yang selanjutnya, atap tumpang atau meru, yaitu atap tinggi yang menonjol dengan gaya tumpang seperti meru di Bali atau pagoda di Thailand. Juga merupakan bagian dari pengaruh arsitektur Hindu-Buddha. Yang selanjutnya, simbolisme dalam ukiran. Di antaranya perpaduan budaya, yaitu ukiran dan ornamen di gedung sate mencerminkan perpaduan budaya Eropa Belanda dengan budaya Indonesia atau lokal. Yang selanjutnya, pengaruh Art Deco, yaitu elemen-elemen Art Deco terlihat dalam desain bangunan seperti bentuk-bentuk geometris dan dekorasi yang simetris. Yang selanjutnya, simbolisme dalam tata letak bangunan. Di antaranya perpaduan gaya, yaitu tata letak gedung sate menggabungkan gaya arsitektur kolonial Belanda dengan elemen Art Deco dan pengaruh Renaissance Italia. Yang selanjutnya, ruang publik, yaitu gedung sate menjadi ruang publik yang dapat diakses masyarakat, menjadi tempat untuk berinteraksi, menyampaikan aspirasi, dan belajar tentang sejarah. Yang selanjutnya, simbol perjuangan dan pemerintahan, yaitu gedung sate menjadi simbol perjuangan dan pemerintahan serta menyimpan nilai-nilai historis Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah simbol kebanggaan daerah, yaitu gedung sate menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan salah satu peninggalan bersejarah yang dijaga.